kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita mengucapkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini kita tahu Tuhan selalu beserta kita. Juga selamat datang Pak Bonus keluarga dari Surabaya untuk memberkati kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita, biar Tuhan melawat menjamah setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita satukan hati dalam doa. Biar Tuhan turun atas kita dan kita menghampiri Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh kami mau bersyukur kepadamu melalui pujian penyembahan kami dan seluruh kehidupan kami persembahkan Tuhan. Tubuh jiwa roh ini milik-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri Tuhan saat ini. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, bimbing setiap kami. Juga umat-Mu yang menyaksikan dalam siaran YouTube. Biar Engkau melawat mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Melalui suara kami, melalui nyanyian kami Tuhan, nama Tuhan disanjung ditinggikan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan
ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami berharga di mata-Mu. Sungguh indah
Engkau penuh kasih dan sayang. Kami umat pilihan-Mu, kami umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami diberkati oleh firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Kami semuanya juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, dan kami boleh melakukan karena semua kekuatan daripada Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya persilakan saudara duduk waktu dan tempat saya persilakan. Nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama Tuhan, kita pagi hari ini boleh ada di tempat ini, kita boleh memuliakan nama Tuhan, kita boleh bersekutu bersama-sama satu dengan yang lain, dan kita boleh melihat kemurahan Tuhan terus tercurah dalam hidup kita. Sungguh hidup adalah penuh kemurahan Tuhan, ya. Kita boleh berbakti, kita boleh melihat matahari bersinar, dan sungguh baik bahwa kasih sayang Tuhan itu bersaudara bersayang kita semua, kita patut bersyukurnya. Saudara, kita pagi ini mau belajar tentang judul Alkitabnya. Khotbah kita pagi adalah kembali kepada ajaran Alkitab. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 13 sebagai ayat bacaan kita. Yoel pasal 2 ayat 13. Saudara-saudara, di dalam Yoel pasal 2 ayat 13 sebagai ayat bacaan kita. Di situ ditulis demikian: koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara-saudara, kalau saudara sering mengikuti siaran televisi, seringkali ada acara 4 mata kan, atau bukan 4 mata. Dulu bernama 4 mata, ya. Itu adalah sebuah talk show, dan yang membawakannya adalah Tukul Arwana. Saudara tentu masih ingat, dia selalu menyerukan satu perkataan, yaitu kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Nah, apa maksud dari kata-kata ini? Kembali ke laptop. Dan dia mengajak semua audiens kembali ke laptop. Artinya adalah bahwa apa yang sudah disampaikan nanti itu kembali kepada jalur atau tema yang dibawakan pada saat itu. Acara ini cukup populer sehingga mendapat namanya Panasonic Award 2 kali, ya, tahun 2009 sampai 2010. Saudara, kita tidak bicara tentang Tukul Arwana yang saat ini mungkin masih sakit atau sudah tidak ada, ya. Tapi kata-kata inilah yang saya mau tangkap, bahwa kembali kepada laptop adalah kembali kepada ajaran Alkitab. Saudara, dalam dunia ini, hari-hari ini, ya, penuh dengan luar biasa. Banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Kalau saudara sehat hari ini, itu kemurahan Tuhan, Pak Sire. Kita boleh bilang, ya. Kemarin dulu itu ada seorang teman saya, dia tinggal di Jakarta, dia seorang wanita, dan dia hidup di apartemen bersama dengan cicinya. Nah, biasa saya kalau di grup selalu kan sampaikan selamat pagi. Tahu-tahu dia ngechat saya, ngechat terus akhirnya saya bel. Saudara, dia cerita tentang kehidupannya. Dia cerita begini, Mul, kamu tahu nggak aku ini barusan kena COVID? Dia bilang gitu. Saya ini
Begitu, padahal saya ini sudah prokes, dia bilang, saya sudah sangat hati-hati begini, begitu. Tapi kok ya saya kenanya di mana saya juga nggak tahu, karena saya takut mengenai mengenai cicit saya, cicitnya disuruh pindah. Akhirnya saya sendirian di apartemen. Lalu saya juga berpikir, waduh, bagaimana ini? Saya mau ke toko, ya kamu seperti orang biasa lah, saya bilang gitu. Nggak bisa, saya ini orang yang takut nanti nulari orang, gini-gini. Padahal kamu tahu nggak, badan saya nggak apa-apa, saya nggak merasa ini, saya cuma batuk sedikit, guk gitu saja. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu dramanya sudah mulai. Karena dia merasa takut, dia merasa bagaimana nanti berkembang jadi yang enggak gitu. Akhirnya dia ditolong oleh keponakannya, dia masuk dalam rumah sakit. Kamu tahu, aku ini masuk rumah sakit. Hah? Kamu sampai masuk rumah sakit? Iya. Padahal saya datang sampai ambulan datang pakai APD full begitu. Padahal saya enggak apa-apa, saya bilang gitu. Dia bilang gitu. Saya enggak panas yang enggak, cuma batuk sedikit, guk gitu saja. Setelah apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam rumah sakit. Dia bilang sama ambulan itu, kamu tunggu di situ aja wis. Aku nanti datang ke sana, aku naik ambulan. Ya kalau naik taksi dia juga takut nanti sopirnya ketularan. Setelah dia akhirnya masuk ke dalam rumah sakit. Berhubung satu kamar VIP kelas 1, satu kamar itu 2 orang, jedingnya jadi 1, dia tak mau, dia pindah lagi ke ruang VIP sendirian, punya jeding sendiri, punya kamar mandi sendiri. Tapi apa yang terjadi? Dia diprokes di situ, ya, dan itu semua terjadi. Dokternya bilang, waduh kamu ini gini, saya di PCR, memang PCR-nya itu 26 ya angka CT-nya. Lalu dia harus minum Afigan, dia harus begini begitu, obatnya itu segala macam keluar. Dan dokternya bilang kamu harus 2 kali Afigan, 2 porsi. Dia bilang, gue ini enggak sakit, saya ini badan sehat, saya bisa jalan, saya bisa bicara, saya bisa telepon, saya bisa segala sesuatu. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Oh enggak bisa, kamu harus begini. Akhirnya dalam 10 hari itu dia ikuti kegiatan. Setelah hari keberapa, akhirnya hari ke-10 dan dia dibolehkan pulang. Dia bilang, saya tidak mau minum Afigan. Buat apa? Saya tidak merasa sakit. Terus dokter parunya juga foto, habis itu lihat dia, wah ada percaya. Tapi sedikit sekali, dia bilang gitu. Nah, kalau sedikit sekali, tapi saya harus minum obat yang begini banyak. Dia bertanya-tanya. Sekarang ini ada pengalaman yang bagus sekali, ya. Setiap kali dia minum obat atau yang disajikan apa, dia foto. Dia kasih keterangan karena dia kerja sebagai interior di proyek-proyek. Jadi setiap kali ada kegiatan apa, dia selalu foto dan memberi keterangan. Dan ternyata apa yang dia biasa lakukan ini ya membantu dia untuk ketemu dengan adminnya. Setelah singkat cerita dia akhirnya boleh keluar. Lalu dia keluar, dia totalan kan sama pihak rumah sakit. Ponakannya hanya kasih DP. Kasih DP, dia pelunasan. Lalu dia mulai berperang di situ. Obat-obat yang dia tidak konsumsi itu semua masuk. Afigan yang dia tolak juga masuk. Jadi administrasi ini berjalan demikian. Apa yang sudah keluar dikembalikan, itu tidak dicatat. Pokoknya semua masuk. Akhirnya dia bayar. Terus terjadi apa? Selisih. Akhirnya dia bayar. Nah, dia pulang ke rumah setelah 1 minggu kira-kira ya. Dia bicara sama keponakannya. Lalu keponakannya bilang gini, Kuku kan sudah sembuh. Ya puji Tuhan, gini. Loh, Kuk, itu rumah sakitnya sudah dia bayar, sudah saya lunasi. Lalu teman saya itu teriak, hah?
Jadi si ponakan itu sudah bayar DP, dia menjelang keluar, lalu dia lunasi. Tapi dia mau keluar, dia harus ketemu dengan admin, lalu dia bayar ulang itu semua. Lalu saya bilang, kenapa kok begini? Ini rumah sakit besar. Iya, ini rumah sakit besar. Rumah sakit yang terkenal. Kenapa bisa terjadi sistem yang seperti ini? Sistem yang bodoh, sistem yang mengeruk dari dia. Saudara-saudara, lalu dari situ dia, pada waktu dia bersengketa itu, dia bisa tunjukkan bukti-buktinya. Dia berkata kepada adminnya, waduh, ini luar biasa, sampai bayar 2 kali. Saudara, jadi dunia ini begitu, maaf ya, sampai seperti rumah sakit, seperti dokter. Hati untuk melayani itu tidak ada. Hati untuk berbuat yang baik demi kesembuhan seseorang itu tidak ada. Saya punya sopir, suatu ketika dia teriak-teriak. Dia bilang gini, bos, istriku ini di-COVID-kan. Loh kok bisa Pak? Sekarang zamannya, itu waktu itu masih bukan yang Omicron ya. Kok bisa? Iya, dia setiap malam tidur sama aku. Dia memang punya darah tinggi, dia stroke, lalu dia meninggal, tapi di-COVID-kan. Kalau enggak, kenapa saya masih sehat? Kenapa saya masih hidup? Harusnya kalau dia COVID, nular ke saya, tapi saya masih bisa kerja. Saya enggak apa-apa. Nah, saudara-saudara, dunia kejahatan ini luar biasa, berkembangnya luar biasa, ya, luar biasa. Sampai ya itu urusan kesehatan. Kalau urusan bisnis, urusan kerjaan sekarang banyak namanya ya, trading, robot. Saya baca ada orang 58,5 miliar diberikan kepada robot, dan dalam 3 hari duitnya hilang. Dia bilang pertama dia tanam 30 juta, 25 atau 30 juta, lalu untung kira-kira 20% katanya. Setelah itu dia mulai panas, dia tanam semua apa yang dia punya, tanam di situ. Lalu saya tanya, ini ada orang seperti ini, aduh gimana ya? Kemarin saya bicara dengan seorang pimpinan BCA, dia cerita, wah sekarang ini bahaya kok, namanya pencucian uang. Belum tentu uang orang-orang itu adalah uang dari hasil kerja keras, tapi mungkin uang dari kejahatan atau dari korupsi atau dari KKN. Nah, saudara-saudara, apa hubungan cerita-cerita ini dengan apa yang akan kita bahas? Bahwa kejahatan itu seperti itu. Kita punya kehidupan mungkin seperti firman Tuhan katakan, aduh, kenapa aku ditipu? Kenapa aku tidak berhasil? Kenapa aku menanam ini tidak membuahkan seperti yang aku harapkan? Firman Tuhan di dalam kitab Yoel itu, dia cerita bahwa apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Artinya apa? Artinya bahwa segala sesuatu yang mungkin kita lakukan, kita kerjakan tidak berhasil. Kalau ada hal-hal seperti itu, kita harus memeriksa diri kita sendiri. Tuhan, kenapa saya bekerja, kenapa saya berusaha, kenapa saya melakukan ini, mengapa saya melakukan itu, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Kita mesti memeriksa diri kita sendiri. Kadang kita bisa terjebak dalam satu aliran, dalam satu golongan, ada dalam satu skema ponzi, skema penipuan yang begitu rupa. Saudara, ini harus menjadi pemikiran kita semua. Saya juga sering berkata dalam hati saya juga sering berdoa, saya juga sering merenung, gimana ya? Saya cari orang, saya rekrut sopir, tapi ketemunya orang-orang yang seperti ini. Saya sering bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa?
Kok saya ketemu dengan orang-orang selalu merugikan aku? Saudara-saudara, kita patut kembali kepada Alkitab. Kita patut kembali kepada Tuhan. Kita mesti berbalik kepada Tuhan. Dalam Alkitab di situ diceritakan di dalam bacaan kita 2 Tawarik pasal 34 ayat 15 sampai 33. 2 Tawarik pasal 34. Saudara-saudara, ada seorang raja. Ini cerita tentang zaman raja-raja. Ya, zaman raja-raja. Ada seorang raja, ya, namanya Yosia. Kalau saudara nama Hizkia mungkin sudah hafal, tapi Yosia mungkin saudara bertanya nama siapa dia. Nah, di situ ditulis demikian. Yosia adalah Yosia bin Amon bin Manasye bin Hizkia. Artinya Yosia ini adalah anaknya Amon, anaknya Raja Manasye, lalu anaknya Raja Hizkia. Jadi Hizkia ini adalah kakek buyutnya. Kakeknya dia adalah Manasye, papanya dia adalah Amon. Dan raja ini adalah Yosia. Amon adalah raja yang jahat pada waktu itu, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Orangnya tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak mau bertobat. Jadi papanya Yosia ini adalah orang yang jahat, tapi kakeknya adalah orang yang baik. Alkitab itu begitu jujur menceritakan keadaan tiap-tiap raja. Manasye kehidupannya banyak patung berhala, tapi dia bertobat, ya, dia kembali ke jalan-jalan yang benar. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi papanya lagi, yaitu Hizkia. Saudara, saya masih ingat cerita tentang Hizkia, ya. Hizkia adalah raja yang terkenal. Dia setia, dia adalah seorang yang bertobat, ya. Dia dikasihi oleh Tuhan meskipun dia punya kesalahan. Saudara-saudara, dalam masanya Tuhan itu menyelamatkan dirinya dari serangan Raja Sanherib, yaitu Raja Asyur, dengan cara yang ajaib. Dia tidak perlu berperang. Tuhan mengirimkan para malaikat untuk berperang menggantikan manusia. Ini sesuatu yang luar biasa. Pembelaan Tuhan buat Raja Hizkia. Mengapa? Karena Raja Hizkia itu raja yang dikasih oleh Tuhan, sehingga Tuhan itu membela umatnya, membela rajanya. Saudara, Hizkia dalam kondisi yang lemah, tetapi Tuhan tolong. Saudara, sifat Yosia itu seperti kakeknya Manasye dan kakek buyutnya, yaitu Hizkia. Dia adalah orang yang bisa merendahkan dia. Dia suka bertobat, ya, dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ini menandakan bahwa dia bukan seorang yang sombong, bukan orang yang tinggi hati. Di dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1, di situ diceritakan bahwa Yosia, raja yang baru berumur 8 tahun, ya, itu diangkat jadi raja karena Amos mati dan harus ada raja. Akhirnya yang jadi raja Yosia. Dia naik jadi raja umur 8 tahun, 31 tahun memerintah jadi raja. Hidupnya lurus seperti Daud, bapak leluhurnya. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Seorang yang muda, tapi karena punya bibit bebek bobot dari kakeknya yang luar biasa, sehingga dia juga punya sifat-sifat yang baik. Setelah umur 16 tahun dia sudah mencari Tuhan, ya, Allah bapak Daud, bapak leluhurnya. Dalam umur 20 tahun Yosia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan. Pada waktu itu mereka tidak taat kepada Allah, mereka menyembah kepada Baal, mereka sesat. Tetapi Yosia ini adalah raja yang mau mendengar. Sekarang nanti di bawah kita melihat bahwa Yosia itu menyingkirkan semua dan kembali kepada Bapa di dalam surga. Saudara,
bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, semuanya disingkirkan. Pada umur 26 tahun, Yosia itu memerintahkan perbaikan rumah Tuhan. Dan ketika perbaikan rumah Tuhan dilakukan, mereka menemukan kembali kitab suci itu. Lalu Imam Hilkiah dipanggil. Dia menemukan kitab Taurat dan yang Tuhan berikan dengan perantaraan Musa. Lalu kitab itu dibuka, lalu dibaca, dan di situ diceritakan bahwa orang Israel akan dihukum oleh Tuhan. Segera setelah raja mendengar, akhirnya imam ini menyerahkan kepada orangnya raja, lalu disampaikan kepada raja, dan itu semua diceritakan kepada raja dan dibacakan. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Jadi dia mendengar firman Tuhan itu, lalu dia bertobat. Ini adalah sikap yang luar biasa. Daud itu adalah seorang raja, dia punya banyak kesalahan juga. Tetapi begitu dia mendengar kesalahan, begitu dia mendengar apa yang dia perbuat itu salah, dia bertobat. Cerita, kalau Raja Saul adalah raja yang meninggikan dirinya, dia tidak mau mendengarkan perkataan dari Samuel, malah dia melanggar segala sesuatu yang sudah ditetapkan bagi dia. Apa yang dia lakukan, dia ditegur, dia malah melakukan lebih jauh lagi untuk melawan firman Tuhan. Raja Yosia yang masih muda ini, ayat 19 mengatakan, ia mengoyakkan pakaiannya. Itu adalah suatu tanda yang menyesal, tanda berduka, tanda bersalah di hadapan Tuhan. Lalu dia memberi perintah kepada Hilkiah, kepada Ahikam, kepada Satan untuk mencari petunjuk Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Ayat 30 mengatakan, ia mengumpulkan semua orang Yahudi dan Yerusalem untuk mendengar firman Tuhan. Jadi firman itu bukan hanya buat dia, tapi seluruh rakyat dipanggil untuk mendengar apa isi Taurat buat mereka. Nanti kita akan uraikan lebih lanjut. Jadi firman ini bukan buat dia seorang, tapi buat seluruh rakyat negeri Yehuda dan Yerusalem, supaya mereka bertobat. Ingat cerita tentang Niniwe, Nabi Yunus diperintahkan ke sana. Dia menolak, dia melarikan diri, tetapi Tuhan tangkap dia. Tuhan tangkap dia, kirim lagi ke Niniwe. Dan begitu dia menyampaikan firman Tuhan, semua orang Niniwe bertobat. Suatu sikap yang berubah drastis. Setelah kalau kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita jangan mengeraskan hati kita. Kita mau mengkoreksi diri kita, Jangan sampai seperti firman Tuhan katakan, ada belalang ini berlalu, belalang yang lain datang. Sekarang ini datang, belalang pelahat datang. Dalam Mazmur dikatakan bahwa apa? Tuhan akan melindungi kita dari sebab penangkap burung. Kadang-kadang kita ini disetting oleh orang di luar situ supaya kita bisa jadi korban. Tetapi kalau kita ada dalam lindungan Tuhan, settingan orang itu bisa luput, dan itu yang kita imani. Makanya kita kembali ke laptop, kita harus kembali kepada Tuhan. Tuhan, lindungilah aku, lepaskanlah aku. Saudara, saya dari sejak COVID mulai sampai sekarang, kalau saya berdoa, saya selalu memperkatakan firman Tuhan. Dan mataku melihat ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak akan membiarkan aku jatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita
bahkan dia meluputkan kita. Tuhan melindungi kita dari segala macam sakit penyakit, dari segala apa yang orang lain bisa setting buat kita, tapi Tuhan bisa sanggup meloloskan, meluputkan kita. Saudara, hidup ini memang kadang tidak menentu. Kadang begini, tahu-tahu bisa berubah dengan luar biasa. Dengan adanya perang, ya, banyak yang berubah. Di dalam negeri banyak yang berubah. Minyak dunia naik, sampai minyak goreng pun ikut-ikutan naik. Pertanyaan, kenapa minyak goreng bisa naik setinggi itu? Ternyata ada namanya HET, harga eceran tertinggi, dipatok sama pemerintah. 12.000, naik lagi 14.000. Ya wis, 14.000. Minyaknya nggak ada, minyaknya sembunyi. Kalau ada diserbu orang. Loh, kemarin dulu dicabut. Sudah, kita kembali ke pasar, ya, demand dan supply, ditarik, ya, harga eceran tertinggi di loss. Ya wes, kamu bertarunglah. Apa yang terjadi? Semua rak-rak di dalam pasar itu penuh dengan minyak. Orang mau beli? Enggak. Tunggu dulu. Harganya berapa? 41.000, 45.000. Aduh. Biasa beli cuma 9.000, 10.000 mungkin. Sekarang 40.000. Kembali ke pasar lagi. Sedang orang yang menimbun banyak, dia juga memakai sedikit, dia juga akan khawatir. Saya ngomong sama istriku, nanti harga itu akan turun. Kenapa? Karena yang ditimbun orang akan dikeluarkan dan dijual. Waduh, dulu beli 9.000, sekarang tak jual lagi. Ini tertinggi 41.000 misalnya. Ya, mungkin saya jual 25.000 atau 30, pasti laris. Karena apa? Supply demand-nya ini waduh dipermainkan. Saudara-saudara, kehidupan berubah dengan cepat, ya. Dan kita boleh melihat kembali kepada Raja Yosia. Maka sepanjang hidup Yosia itu tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Yosia adalah seorang yang setia. Saya yakin bahwa orang yang setia itu Tuhan lindungi. Puji Tuhan. Saya yakin ketaatan saudara, kesetiaan saudara itu Tuhan akan memberikan perlindungan yang luar biasa. Saya tidak pernah melihat bahwa orang yang setia kepada Tuhan, anak cucunya akan meminta-minta, tetapi diberkati oleh Tuhan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Sebagai pemimpin, ya, Yosia ini seorang raja, dia seorang pemimpin. Dia mungkin bisa berbuat kesalahan atau dosa, bisa membuat suatu kegagalan, tetapi dia juga harus bertindak, mengambil keputusan untuk kembali ke jalur yang benar. Hidup kita mungkin juga sebagai pemimpin, kita sering juga berbuat suatu kesalahan. Itu hal yang wajar, ya. Kesalahan membuat kegagalan, dan kegagalan jangan menjatuhkan kita. Kegagalan harusnya kita ambil hikmahnya, lalu kita kembali kepada jalur yang benar. Saudara-saudara, ini tidak mudah. Bagi sebagian orang ini hal yang mudah. Waduh, keliru, harus begini lagi. Aduh, keliru, harus ambil jalur yang lain. Tapi sebagian orang bisa juga sudah keliru, diterobos terus sampai mentok hancur, baru kembali kepada jalur yang benar. Bertindak itu juga harus bukan bagi diri kita sendiri saja, melainkan juga untuk seluruh keluarga, segenap bangsa atau segenap orang yang dipimpin. Sebagai pribadi kita mungkin juga bisa seperti anak yang terhilang itu. Anak terhilang itu dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dalam perumpamaan ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dalam dosa dan mementingkan diri sendiri, yaitu dalam keegoan kita, itu dalam pengertian yang terdalam merupakan pemisahan dari kasih, persekutuan, dan kekuatan Allah. Saudara, anak yang terhilang itu diceritakan demikian.
Dia mungkin dapat masukan dari temannya bahwa di situ bisa berniaga. Lalu dia meminta harta kepada ayahnya. Seharusnya dia bisa hidup bersama ayahnya dan kakaknya, hidup bersama-sama di dalam kehidupan keluarga yang baik. Tetapi dia ingin memisahkan dirinya. Lalu dia minta kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah harta yang menjadi bagianku. Aku akan berniaga di situ." Lalu di situ dia ambil hartanya, di situ lalu dia berbuat yang tidak benar. Banyak penyesat mengelilingi dia karena dia banyak harta. Lalu dia jatuh miskin dan dia harus bekerja sebagai penjaga babi. Dia lapar, dia melihat bahwa babi ini memakan makanan babi dengan lesatnya. Waduh, perutku lapar. Akhirnya dia makan dari makanan babi. Ketika dia makan, dia ingat, bapakku di sana, semua pegawainya nggak ada yang makan makanan babi. Tetapi aku di sini sebagai anaknya bapakku, aku makan makanan babi. Saudara-saudara, pada saat di titik yang terendah itu, dia belum melihat dirinya bahwa aku di rumah bapakku itu adalah seorang yang berharga. Aku dihormati sebab aku anak bapak. Tetapi aku berdosa. Aku meminta bagianku dari bapak, padahal bapak belum memberikannya kepada aku. Saudara-saudara, seringkali mungkin manusia itu seperti itu. Keegoan yang memerintah, perkumpulan, pertemanan yang tidak benar, ya, menjerumuskan. Mungkin dia masuk dalam suatu skema oleh orang-orang tertentu sehingga dia terperangkap di situ dan tidak bisa keluar. Saudara-saudara, jangan kita punya kehidupan terperangkap di dalam hal-hal yang negatif. Sekarang pertanyaannya, gimana kita tahu bahwa ini adalah perangkap yang negatif? Dia mengalami pengeluaran yang luar biasa besar, lalu hasilnya tidak ada, lalu dia jatuh miskin. Baru dia menyadari ini adalah perangkap negatif. Saudara-saudara, jadi dia merasa bahwa saat itu dia di titik terendah, dia makan makanan babi itu. Dia berpikir, pegawai papaku, bapakku di sana tidak ada yang makan makanan babi. Mereka dihargai begitu rupa, tetapi aku di sini tidak ada harganya. Lalu dia mulai menyadari keadaannya. Dia mulai menyadari bahwa dia sudah berbuat dosa. Saudara-saudara, akhirnya dia bertekad untuk kembali kepada bapaknya. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa bapaknya akan memperkerjakan dia sebagai pegawainya. Jangan lagi aku dianggap sebagai anak, anggaplah aku sebagai pegawai bapak, supaya aku bekerja di rumah bapak dan di situ aku tidak makan makanan babi itu. Saudara mungkin sudah tahu bahwa bapak itu merindukan anaknya untuk datang kembali. Bapak itu merindukan anak itu kembali. Saya punya anak, dia kerja di tempat yang jauh. Kadang saya sebagai seorang lelaki ada dua pemikiran saya. Dia melakukan, dia punya kerja, dan saya tidak boleh menghalanginya karena itu mungkin jalan hidupnya. Tetapi sebagai orang tua, saya juga merindukan anak saya ada di sebelah saya. Istri saya sering menangis karena kangen, karena rindu kepada anaknya. Jadi hati bapak itu seperti itu. Dia merindukan anaknya untuk kembali, apapun kesalahan anaknya. Tetapi hati anak belum tentu seperti bapak. Seringkali kita lihat di WA ada gambar bebek, ya,
anaknya 10 bebek kecil-kecil. Di situ ditulis demikian. Satu induk ini bisa menjaga 10 anak bebek. Tetapi apakah anak bebek ini bisa menjaga induk bebeknya dengan baik? Kalau orang punya anak 5, dia bisa jaga, mengasihi 5 orang anak. Tetapi begitu dewasa, orang tua menjadi makin tua dan renta, apakah seorang anak itu mau menjaga orang tuanya? Belum tentu. Setelah mereka menikah, banyak dipengaruhi oleh istri, teman, kesibukan, segala yang ada. Kalau yang kaya bilang, wah sudah jaga suster, nanti aku yang bayar. Di rumahmu ya? Jangan, di rumahmu saja. Jadi anak 5 mungkin bisa saling mendorong, lempar sana, lempar sini. Sebagai orang tua. Lalu banyak orang berkata-kata, banyak orang yang memberi nasihat. Bila kita menjadi tua, ingatlah, belum tentu anak kita bisa menjaga kita seperti kita menjaga mereka waktu kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah buku, teman saya bilang, Mul, kamu baca buku ini, bagus. Lalu saya beli, saya baca. Buku itu menceritakan anak mempunyai berkatnya sendiri. Kalau saudara punya berkat, simpanlah buat dirimu sendiri. Berkatnya anak itu biar dia cari sendiri. Kalau misalnya kamu belum tua, jangan dibagi-bagi. Kalau kamu sudah tua, sangat lama, sangat apa? Masih punya uang, begitu. Nah, itu anak cucu akan datang kepadamu. Tapi kalau kamu bagi semua, kamu datang ke rumah anakmu, mereka masih bilang, kenapa mama kesini? Bu, lama-lama ya Maya, saya sibuk. Kamu ke rumah cici aja, atau kamu ke rumah adik saja. Saudara, hati bapak itu hati yang sangat mengasihi, tidak seperti hati anak kepada bapak. Ini adalah suatu kenyataan di dalam kehidupan, baik suku apapun, bangsa apapun. Tapi kalau kita sebagai orang Chinese, ya, mereka sangat menghormati orang tua. Ya, sudah banyak lihat di WA ada orang tua dijaga, dipelihara, diapakan. Itu sesuatu, ya, mereka bilang bakti kepada orang. Kita sebagai anak Tuhan mengasihi orang tua, tapi hati bapak itu jauh daripada hatinya anak kepada bapak. Jadi bapak itu melihat anaknya pulang, dia bilang apa? Dia mau hukum anaknya? Enggak. Dia panggil pegawainya, anakku datang, anakku yang sudah hilang itu kembali. Dia kembali, bawakan dia baju yang terbaik untuk kupakaikan kepada anak. Saudara-saudara, jadi kekecewaan, kesedihan itu semua terhapus dengan kembalinya anak yang terhilang. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi kita punya itu Allah Bapa yang mengasihi kita. Di dalam 2 Tawarik pasal 34 ya, ayat 27, di situ ditulis demikian. Oleh karena engkau sudah menyesal dan merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 29 mengatakan, maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai.
dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Saudara-saudara, jadi Yosia ini mendapat pengampunan dan kasih sayang oleh Tuhan karena sikapnya yang kembali berbalik kepada Allah. Dia mengoyakkan pakaiannya dan dia tunduk di bawah firman Tuhan. Hati Bapa itu tergerak oleh belas kasihan. Bapak kita di dalam surga juga demikian. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau kita ada di dalam suatu kekeliruan, bala kita harus cepat kembali kepada Bapa di dalam surga. Saudara, firman ayat Yoel mengatakan apa? Jangan kamu koyakkan bajumu, tetapi koyakkanlah hatimu. Mempunyai arti yang sangat dalam. Kalau orang main drama mungkin bajunya bisa dikoyak-koyak, tetapi kalau hatinya tidak betul-betul bertobat, dikoyakkan di hadapan Tuhan, nah itu adalah pertobatan yang palsu. Saudara, Tuhan itu bisa melihat hati, Tuhan itu bisa melihat pertobatan kita, dan karena pertobatan kita itu, ya Tuhan menilai kita benar atau tidak. Kita mungkin punya mata yang melihat tetapi tidak dengan jelas, tetapi Tuhan punya mata yang melihat sampai ke dalam hati kita. Saudara, saya mau kasih contoh yang lucu ya. Kemarin istri saya cerita demikian. Ini lucu. Saya makan rujak cingur di pasar Rambut. Nah, karena saya makan dengan kacamata, ya, saya makan rujak cingur. Saya lihat cingurnya. Karena mata kaca saya ini sangat bagus, saya bisa melihat bahwa cingurnya itu penuh dengan bulu. Waduh, langsung dia, waduh, diminggir-minggirkan, tidak mau makan. Waduh, aku gila lihat bulunya banyak. Tapi coba nggak kacamata. Oh, istri saya itu matanya masih bagus saya. Saya baca Alkitab itu masih bisa tanpa kacamata. Tetapi kalau dia harus berkacamata. Jadi kalau makan rujak cingur yang pokoknya enak lah. Ya, kalau ada kacamata pasti enak. Tapi kalau kacamata ditolak. Wih, kok kayak gini? Nah, saudara-saudara, jadi saya lalu tangkap, Tuhan itu melihat hati kita seperti dia pakai kacamata, dia tahu. Tetapi kita ini melihat, wah, bagus ini. Padahal banyak yang nggak tepat. Nah, hati Bapak itu seperti itu. Dia tergerak oleh belas kasihan. Efesus 3 ayat 18 mengatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, kita mesti memahami ya betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Jadi seperti nyanyian itu tadi mengatakan, kita ini adalah berharga di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita jadi salah, kita harus kembali ke laptop, kita kembali kepada Allah. Jangan kita melarutkan diri kepada sesuatu yang makin membawa kita jauh dari kasih Allah. Hati Bapak itu tergerak oleh belas kasihan. Mazmur 103 ayat 8 mengatakan gini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, kita punya Allah, kita punya Bapa yang sangat mengasihi, dia panjang sabar. Kita lihat kehidupan Daud, dia
berbuat selingkuh dengan Bathsheba sampai demikian rupa, bahkan dia merancangkan yang jahat buat Uria. Dia sampai menempatkan Uria di garis depan supaya dia cepat terbunuh. Dan planningnya dia itu benar dan terjadi sesuai dengan harapannya. Sekarang bebas, suaminya nggak ada, dia janda, jadi aku ambil dia. Tapi mata Tuhan melihat dan menegur. Nabi Nathan mengatakan, kamu berbuat dosa. Apa yang Daud lakukan? Dia bertobat, dia mengoyakkan hatinya, dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dia minta ampun. Allah Bapa itu mempunyai belas kasihan bagi yang hilang dan oleh keadaan mereka yang menyedihkan. Kalau keadaan saudara menyedihkan, kalau keadaan saudara hilang, jauh dari berkatnya Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kita punya Allah itu Allah yang penuh kasih. Kasih Allah itu bagi mereka begitu besar sehingga Ia tidak putus-putusnya bersedih hati atas mereka dan menunggu setiap anak-anak yang terhilang itu untuk kembali kepada Bapa. Ketika orang berdosa dengan tulus hati kembali kepada Allah, maka Allah pun sudah siap menerima mereka dengan pengampunan, dengan kasih sayang dan belas kasihan dan kasih karunia dan mengaruniakan. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 12, kita ini diberikan hak, ya, kita diberikan hak sebagai anak-anak yang sah. Saudara-saudara, jadi kita patut memelihara hati, pikiran kita dengan ketaatan dan kebenaran. Saudara, Yosia itu mungkin bisa dipengaruhi oleh orang-orang lain di sekelilingnya. Tetapi dia seorang raja yang muda, tetapi dia punya visi yang benar. Tuhan sudah mengingatkan dia dan dia kembali dan dia mengajak seluruh rakyat Israel, Yehuda dan Yerusalem untuk kembali kepada Bapa sesuai dengan Taurat yang sudah dibaca. Jadi Bapa di dalam surga itu punya sukacita karena orang berdosa itu kembali. Di situ dikatakan bahwa apa? Lukas ya, bahwa anakku yang telah mati itu dan menjadi hidup kembali, dia telah hilang dan dia didapat kembali. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan itu memberikan janji. Dia bukan hanya mengasihi, memberikan kasih. Kita tahu sifat Allah itu penuh kasih, tetapi dia juga penuh dengan janji. Janji Allah bagi saudara dan saya yang setia. Yoel 2 ayat 18-27. Kita akan dipulihkan keadaannya. Musim yang teratur dan hasil panen yang penuh. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Aku akan memulihkan kepadamu. Ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah, bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikan kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dari hujan dan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahat, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, itu Tuhan kirimkan tentaranya untuk menjaga kita. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan katakan, kalau kamu bertobat, kamu akan datang kepada Tuhan dan dipulihkan. Segala yang dimakan oleh belalang itu Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan memenuhkan tempat pengirikanmu. Apa yang kamu tanam akan berhasil.
yang gagal dibuatnya berhasil. Ini adalah janji Tuhan. Dipulihkan keadaan musim yang teratur dengan hasil panen yang penuh. Dipulihkan yang pernah hilang dan diluputkan dari rasa malu karena kegagalan. Tuhan ada dan kita tidak akan malu untuk selama-lamanya. 27 mengatakan demikian. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada Allah yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan berkat-berkat-Nya. Saat kita mau kembali kepada jalan kebenaran dan firman Tuhan dengan taat dan setia, maka janji Tuhan itu adalah bagian bagi saudara dan bagi saya, bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Kiranya ini pun bisa menjadi perenungan buat kita semua. Wah, hidup kita kalau di dalam lindungan Tuhan adalah hidup yang penuh dengan mujizat. Penyakit boleh datang, masalah boleh datang, tetapi kita boleh melewati itu semua dengan pertolongan, dengan kekuatan daripada Tuhan yang menguatkan kita. Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya supaya kita boleh bersama-sama mengarungi hari depan yang penuh dengan kejayaan. Kita tidak usah malu lagi. Ya. Akan ayat firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang sudah kalah, apa yang sudah berlalu tidak usah diingat-ingat lagi. Tetapi kita melihat masa depan kita, di depan kita, hari yang esok akan kita lewati. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita boleh yakin bahwa aku akan berjaya di hari depan. Puji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu. Ku yakin saat kau berfirman, menang saat kau berfirman. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat berfirman, ku menang saat kau berdiam. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Jaga ku kuat karena hidupku agar ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku ingatkan dan dipulihkan. Katakan ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat berfirman, ku menang saat bertindak.
Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita sudah mendengar firman Tuhan yang ingin mengingatkan kepada kita, dan firman Tuhan menegaskan buat kita punya Bapak yang begitu mengasihi. Dia mengharapkan anak-anaknya untuk kembali. Bahkan pada zaman Israel, zaman raja-raja, Tuhan itu mengharapkan umatnya untuk kembali kepada Dia dan bertobat. Dan sampai saat ini pun Dia inginkan saudara dan saya untuk tetap ada di dalam naungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin saudara melihat jalan yang buntu, lihat kegelapan di depan. Yakinlah pagi ini mujizatnya itu berlaku buat saudara saya. Saudara akan berjalan dengan keajaiban dan keajaiban, mujizat dan mujizat, karena saudara kembali kepada Bapa. Mari kita nyanyikan sangkur ini kembali. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang mengasihi kami. Pagi hari ini kami jemaat-Mu datang ke hadirat Tuhan. Kami mengaku segala kekurangan, kami mengaku segala kelemahan kami. Kami sering berjalan sendiri menurut pengertian kita sendiri, menurut ego, menurut apa yang aku pikirkan. Tetapi pagi ini Tuhan, biar kami boleh berdoa bersama-sama. Kami memohon kemurahan-Mu Tuhan. Engkau mau curahkan buat kami. Pegang hidup kami ya Tuhan, pegang hidup kami ya Tuhan, supaya tantangan-tantangan di depan kami, dalam keadaan apapun, Tuhan memegang hidup kami. Mari Tuhan,
Bukailah visi mata rohani kami, supaya kami boleh melihat kemurahan Tuhan, tangan Tuhan memegang hidupku. Dan aku tidak berjalan sendiri, ada Tuhan yang memimpin, menolong, dan menuntun hidupku. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menginspirasi hidup kami, bahwa kami berjanji untuk tetap datang ke hadirat Tuhan dalam setiap kesempatan dalam area kehidupan kami. Ingatkan kami senantiasa bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup harus dengan penuh kekudusan, dengan taat dan setia kepada Bapa di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan menyertai memberkati kami dengan berkat-berkat yang dari surga, dari Bapa Allah, Putra, Allah Roh Kudus. Berkat-Mu yang terindah, yang terbaik dari surga, mengawali kehidupan kami dari hari ke hari, sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kami, jemaat-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dan Tuhan yang memulaikan kami dengan pertolongan yang dari surga. Segala puji syukur, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Allah Bapa di dalam surga. Segala perbuatan kami, segala apa yang kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, Bapa memberkati dengan berlipat kali ganda serta mewasihi hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami yang percaya kami berkata, amin. Bye.